apa yang dihasilkan dari farm kita, apa yang hasil dari ternak kita bisa jadi daya jual yang memiliki daya jual atau daya tarik tersendiri. Ya salah satunya itu kita harus punya produk turunan. Contoh misalnya kita fokus di breeding atau fokus di fattening atau fokus di milking gitu. Ada 3 kriteria. Gimana nih kita bisa menghasilkan dalam tanda kutip uang gitu atau income untuk biaya operasional kandang kita. Mulailah ngebangun brand atau farm kita dengan nama, dengan keunikan, dengan brandingnya apa. Itu menjadi salah satu nilai tambah farm kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, masih bersama saya di Hiji TV. Sekarang masih berada di Kebun Farm ya. Sekarang kita mau ngelanjutin part kedua yang kemarin ya. Gitu. Jadi ini Hiji TV lagi benar-benar nge-explore gini, ngupas tuntas apa aja yang di Kebun Farm ini gitu. Jadi kawan-kawan terutama yang ingin terjun di dunia peternakan atau yang sudah gitu, ini sedikit tips and trick lah gitu dari sama kita, pengalaman, sharing pengalaman gitu. Kami juga, saya pengelola Kebun Farm, bukan maksud untuk menggurui gitu, atau ngajarin, tapi sama-sama belajar gitu kan. Nah, Kebun Farm ini kan ya tadi udah dibahas dari Hiji TV, udah ngekspor terkait ini. Sekarang konsepnya Kebun Farm ini adalah ngebangun hilirisasinya atau produk turunannya gitu. Salah satu keunggulan kita adalah, atau bukan keunggulan sih, lebih ingin mengedepankan itu terkait susu kambingnya gitu, karena garis besar Kebun Farm itu di breeding ya, dan breeding itu kan memakan cukup waktu yang lama gitu, dan itu membutuhkan effort yang lebih, tenaga yang lebih, waktu yang lebih, dan kita nggak nemukan cash flow-nya, dan itulah PR kita gitu. Di 2024 ini Kebun Farm upgrade atau naik level sedikit lebih maju lagi dari sebelumnya untuk lari ke susu kambing perahnya, untuk menghasilkan produk turunannya susu gitu. Salah satunya yaitu kadang-kadang teman-teman peternak tuh kadang keder atau kesulitan untuk membangun pasar. Nah, sebenarnya ini jadi PR kita bersama juga sih, gimana apa yang dihasilkan dari farm kita, apa yang hasil dari ternak kita bisa jadi daya jual yang memiliki daya jual atau daya tarik tersendiri. Ya salah satunya itu kita harus punya produk turunan. Contoh misalnya kita fokus di breeding atau fokus di fattening atau fokus di milking gitu. Ada 3 kriteria. Gimana nih kita bisa menghasilkan dalam tanda kutip uang gitu atau income untuk biaya operasional kandang kita, untuk mencari lebih dari usaha kita, yaitu kita harus ngulik tuh gitu, kita harus muter otak ya. Salah satunya adalah membangun konsep pemasarannya atau marketingnya. Kebetulan basic saya tuh disiplin ilmunya anak ilmu komunikasi. Gitu. Jadi saya sangat bukan anak peternakan gitu kan gitu. Jadi saya belajar di kelas terkait komunikasi, dan saya tinggal di desa gitu, dan saya menemukan nih apa yang dibutuhkan di masyarakat atau dibutuhkan di lingkungan saya, yaitu terkait distribusi hasil kebun atau hasil bumi. Dan itu menjadi PR kita bersama kan, bagaimana petani atau peternak bisa memiliki kekuatan atau power lah untuk bisa menjual hasil buminya sendiri gitu. Itu kan jadi salah satu PR kita bersama, yaitu salah satunya adalah konsep pemasaran itu. Makanya saya pas kemarin skripsi ngambil fokus di komunikasi pemasaran gitu, karena itu yang sangat dibutuhkan oleh lingkungan saya kan. Seperti itu. Jadi salah satu contoh paling sederhana adalah kita menggunakan HP kita nih. Ya, kalau dulu kan kita harus pengen dagang tuh harus punya ruko, harus punya dagangannya. Kalau sekarang sangat mudah gitu, lewat jempol kita aja gitu. Udah jadi, modern ya. Iya, sangat modern banget gitu, dengan adanya dunia digital sekarang, segala akses dimudah gitu. Segala akses mudah, kita dapat menyerap ilmu dengan mudah, kita dapat belajar dengan mudah. Ya salah satunya kita memanfaatkan setiap kuota atau setiap HP yang kita miliki gitu. Contoh kita menjual, mulailah ngebangun brand
atau farm kita dengan nama, dengan keunikan, dengan brandingnya apa, itu menjadi salah satu nilai tambah farm kita, gitu. Jadi nggak fokus, memang harus ada keseimbangan gitu dari kandang, produksi dan distribusi, yaitu lewat distribusinya itu dengan menggunakan brand kita di HP, gitu. Itu sangat banyak lah teman-teman bisa sharing atau bisa search di media sosial atau di internet bagaimana membangun konsep pemasaran yang baik. Ya pokoknya bertahap lah. Kita juga di sini benar-benar dari kecil banget gitu, dari selangkah dan setahap demi setahap gitu. Jadi nggak tiba-tiba ubruk brek gede gitu kan, brek langsung jadi ada 200 ekor, ada pasarnya udah terjamin, susunya udah mulai banyak, nggak begitu. Kita juga benar-benar step by step banget lah, gitu. Jadi tips dan trik dari kami gitu untuk mulai memanfaatkan media sosial, gitu. Karena sekarang toko tuh ya ini gitu, konsumen kita atau hasil kita atau hasil itu bisa dimanfaatkan dengan baik dengan lewat satu genggaman ini, gitu. Tinggal pilihannya mau atau enggak kan, gitu. Pokoknya semuanya ada prosesnya, ada waktunya gitu. Tinggal pilihannya kita mau mulai geraknya enggak, gitu kan. Ya terus ya contoh kita di kebun farm ini kan kita punya mitra dengan perusahaan dengan memiliki lahan odrot kurang lebih 5 hektar ya. Ya dulu kan orang melihat menanam rumput itu kan kayak sebuah naif ya, atau kekonyolan gitu kan. Rumput itu liar gitu kan, ngapain untuk ditanam gitu kan. Ngapain gitu. Iya gitu kan, jadi kan lucu sekali gitu ketika orang berhektar-hektar nanam rumput gitu. Ternyata itu jadi salah satu titik income tambahan untuk di kandang gitu. Kalau saya belajar sama senior saya tuh harus ada namanya penjualan non ternak, gitu. Namanya penjualan non ternak itu kita bisa menghasilkan income tambahan di kandang tanpa harus menjual kambing atau domba. Contoh kayak kita jual pakan, kita jual obat-obatan, kita jual jasa kita. Mungkin teman-teman ada yang bergerak punya disiplin ilmu di bidang peternakan dan kedokteran hewan, itu kan bisa menjual jasanya gitu untuk mengembangkan peternakan di wilayah sekitarnya, gitu. Contoh kita di kebun farm ini, pengalaman kita dari sektor hulu ke hilir, kita sedikit banyaknya udah mulai menata gitu kan, goals kita apa gitu. Kayak dari penjualan rumput ya, kita udah berjalan sampai kurang lebih 3 tahun menjual rumput, dan itu kita tangkap gitu ya. Ya mungkin ada kan namanya jual bisnis tuh naik turun, tapi permintaan itu continue terus gitu. Kita nggak pernah kekurangan pelanggan gitu. Cuma memang volumenya aja gitu kan, ada yang volume besar, ada yang volume kecil gitu. Sampai puncaknya panen kita tuh ketika Idul Adha, gitu. Jadi kan itu jadi salah satu income tambahan gitu. Ketika kita dapat menjual domba untuk kurban, tapi kita juga menjual pakannya juga tuh, gitu. Karena menurut pandangan pribadi saya gitu, jadi harus ada sektor yang menopang gitu. Kalau kita teman-teman semua beternak domba gitu, ya suatu saat kan akan kesulitan pakan juga gitu. Kalau kita mematok untuk membeli aja ya agak berat juga kan, agak bikin gembos, agak bocor juga nanti untuk biaya operasionalnya gitu. Makanya kalau teman-teman main ke kebun farm, beli rumput di kebun farm, kita selalu ngasih saran, ayo Kang, Akang sekarang beli rumput, tapi kedepannya ini batangnya bisa ditanam gitu. Akang tanam bang pakan sendiri, baru setelah rumput Akang habis atau stok Akang habis, baru bisa beli di kita gitu. Jadi kita nggak mau membuat teman-teman rekan-rekan di sini menjadi konsumtif atau ketergantungan dari rumput kebun farm, tapi lebih ayo kita berdaya sama-sama gitu, kita bergerak gitu. Jangan sampai apa-apa beli gitu. Jadi emang kita harus berdaulat. Dan kebetulan gitu kawan-kawan yang dulu menjadi konsumen kebun farm di rumputnya ini, ya sekarang dia udah punya bank pakan sendiri gitu. Dan kita nggak merasa wah konsumen kita hilang gitu, atau wah pelanggan kita hilang. Wah gitu, justru kita bersyukur gitu. Secara tidak langsung kan kita meningkatkan daya di mereka juga gitu kan, bisa bermanfaat kepada mereka sesama, bisa bermanfaat barang-barang gitu kan. Gitu. Jadi mulailah kawan-kawan, contoh kayak di tips trik breeding tuh, kayak kita punya kapasitas 50 ekor nih. Ya kadang-kadang teman-teman agak
agak berekspektasi tinggi kan, tapi tidak menyesuaikan dengan kemampuan mental dan aktivitas di lapangan. Kita breeding populasi 50, taruhlah 6 bulan sampai 88 bulan ke depan, itu populasi naik kan. Nah, populasi naik seperti itu ya harus dipersiapkan juga gitu. Kandangnya, obat-obatan untuk cempenya atau pakannya juga gitu. Jadi harus berbanding lurus. Setiap populasi yang di kandang harus berbanding lurus dengan pakan dan kesediaan operasional yang ada di kandang gitu. Jangan kita berekspektasi dari 50 ekor kita nambah lagi, tapi kemampuan kandang tidak mencukupi. Nah, itu yang bikin ya maaf entah itu ada kematian atau kesiapan mentalnya kurang. Itu kan menjadi PR kita gitu. Jadi kita tidak mempersiapkan dengan baik, akhirnya apa? Ya rada liar kan gitu di kandang gitu. Jadi kan cempek mati terus gitu. Terus kambing yang tadinya produktivitas tinggi menurun gitu. Jadi kan jadi PR lagi gitu di kandang. Sedangkan kita kan banyak fokusnya juga di kandang. Gitu. Jadi harus benar-benar di peternakan tuh nggak bisa berdiri sendiri gitu. Ada sektor yang menopang. Ya salah satunya di pertanian gitu. Jadi memang ada siklus polanya juga gitu. Ya kita belajar 4 tahun, kita banyak ngebaca juga kan. Ternyata ini lubangnya seperti ini peluangnya seperti ini, pengalamannya harus seperti ini, dan itu harus ditemukan teman-teman di farmnya masing-masing. Karena apa yang diterapkan di kebun farm hari ini belum tentu bisa diterapkan di farmnya teman-teman gitu. Karena kulturnya berbeda, lingkungannya berbeda, budaya pun berbeda, jadi emang nggak bisa disamaratakan. Makanya cuma ini jadi sharing session kita aja, gitu, cerita pengalaman kita gitu. Karena kalau dilihat katanya, wah kebun farm enak, 17 hektar, kambingnya 200 ekor, ngaritnya sedikit gini. Ya yang pahit-pahitnya mah disensor, gitu. Kalau pahit-pahitnya mah nggak di depan layar gitu. Makanya kadang-kadang harus berbanding lurus juga kan, mental dan kesiapan kita juga, karena kita sekali lagi berurusan dengan makhluk hidup dan kematian itu ada, pasti gitu, pasti ada. Kalau kita berekspektasi untung sekian, balik modal sekian, tahun sekian, wah itu hitungan bahagia itu di atas kertas aja gitu. Jadi kan ya pas ketika ada kematian atau ada problem di kandang kita, ya karena ekspektasi kita terlalu tinggi, akhirnya kan jatuhnya juga lumayan nyelekit gitu, langsung ada ngebul kepalanya kan. Gitu. Jadi teman-teman ya lebih idealnya tuh kayak main ke farm, sharing, terbuka gitu. Kita cari ilmu ke beberapa pengalaman-pengalaman yang teman-teman yang udah berpengalaman sebelumnya gitu. Jadi emang harus benar-benar ngebuka diri gitu. Jadi emang kita kayak contoh konsentrat ini kan banyak orang-orang nggak tahu nih banyak yang jual di mana gitu. Kita butuh nutrisi lebih untuk domba kita, kayak kita cari konsentrat. Kadang-kadang petani-petani atau peternak kan agak sulit gitu. Nah itu jadi peluang kita kan, bagaimana kalau kita misalnya ngebuka akses jalan nih, ternyata beli konsentrat di sini, atau enggak kita bereksperimen, kita bikin konsentrat juga nih, gitu. Karena emang posisi domba bunting atau domba melahirkan itu kan butuh nutrisi yang tinggi untuk anaknya, gitu. Kalau untuk berpatok ke rumput aja kayaknya agak kurang, gitu. Apalagi musim hujan sekarang. Kalau musim hujan sekarang tuh rumput kan banyak yang muda, memang secara palatabilitas tinggi kan, tapi secara nutrisi itu kurang, gitu. Jadi rumput muda, rumput basah itu secara tidak langsung ketika kita langsung dikasih ke domba kambing, kebutuhan yang nutrisi yang diserap itu hanya 20%. Gitu. 80%-nya tuh kurang lebih air. Nah, makanya tips dari kebun farm tuh rumput yang sudah diarit sekarang mau nggak mau harus dirayukan dulu, gitu. Kalau langsung memang kecuali emang mendesak gitu, karena udah nggak ada rumput, karena emang hujan terus, ya udahlah sekali 2 kali boleh saja. Tapi kedepannya kalau didominasi oleh air ya berdampak nanti bisa mencret, bisa kembung. Itu kan menjadi satu PR kita lagi kan, gitu. Rugi juga kan. Nah, yang bener aja rugi dong kan, gitu. Jadi teman-teman ya pokoknya banyak lah gitu. Makanya nanti teman-teman bisa nemukan pengalaman atau pelajaran di kandangnya masing-masing gitu. Jadi karena ya saya sebut sekali lagi, kalau apa yang telah diterapkan di sini ya belum jadi patokan tertentu gitu, bisa diterapkan di kandang teman-teman masing-masing gitu. Tapi minimal sudah ada nih insight-nya atau informasi yang udah diserap gitu. Jadi kan kita udah punya antisipasi penanganan gitu.
kita ya pokoknya sama-sama belajar terus lah gitu. Jadi kita juga nggak jago, kita juga masih pemula, sepuh ajarin doang gitu. Kita masih benar-benar terus belajar, terus berproses gitu, terus mencari apa yang terbaik untuk kita gitu. Dan itu ya kita ketemu teman, ketemu Hiji TV, ketemu kawan-kawan yang lain gitu kan. Siap. Nah, untuk target kedepannya ini berapa lama lagi atau ada rencana kedepannya apa tuh Iya, kita lagi progres di 2024 ini salah satunya adalah kita pengen ngebangun hilirisasi ya. Hilirisasi dalam tanda kutip bukan yang lagi rame atau capres sekarang gitu, capres yang obrolin sekarang. Kita hilirisasi lebih ke hasil bumi gitu kan. Kita nih lagi nongkrong di sini, salah satunya di kedainya Kebon Farm, namanya DPR kan, di bawah pohon rinda. DPR. Gitu. Namanya DPR nih gitu, tapi kita belum launching kan. Gitu. Jadi hilirisasi dalam tanda kutip ini kita pengen ngebentuk salah satu lini distribusi gitu, hasil bumi yang ada di sekitar Kebon Farm, susu kambingnya, entah itu kebun pepaya Californianya, entah itu rumput odotnya bisa diserap oleh media ini gitu. Jadi emang kita lagi progres ke situ. Hulu lagi dikuatkan, hilirisasi mulai dibangun gitu. Jadi biar kita continue terus gitu dalam progres bisnis kita atau core bisnis ini gitu. Memang nggak mudah gitu, itu kan hanya target kita, tapi kan di lapangan tetap banyak masalahnya gitu. Tapi emang ya apa salahnya kan kita bermimpi gitu. Jadi emang sedikit kita terus berprogres, kita terus berproses gitu. Ya ini salah satu tujuan selanjutnya adalah goalsnya itu membangun kedai ini, hilirisasi ini, gimana produk-produk hasil bumi di sekitar Kebon Farm bisa diserap dengan baik gitu, langsung ke tangan konsumen. Jadi kita ada tagline namanya dari kebun untuk Anda gitu. Jadi kayak buah pepayanya itu fresh dari kebun, bukan dari pasar atau dari supermarket gitu. Jadi konsumen bisa metik sendiri gitu, bisa ngerasain susu kambingnya, bisa ngerasain kopi asli dari kebunnya gitu. Itu lagi pengembangan ke situ. Gitu. Siap, mudah dilancarkannya ya. Amin, gitu. Nah, kalau di sini untuk tempat ini kayak tempat nongkrong ini jadi tempat wisata juga ya? Betul, gimana tuh? Betul gitu. Jadi di sini juga tempat buat ngecamp, buat campground, buat acara outbound, fun game, kita juga menyediakan itu. Jadi kalau teman-teman tertarik pengen ngecamp di sini dengan menikmati suasana kebun ya, gitu. Bisa kontak di Kebon Farm gitu. Lokasinya itu di Desa Wisata Cibuntu, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan. Gitu ya. Dari Hiji TV Tasik tuh 3 jam lah gitu. 3 jaman kurang lebih ya. 3 jaman gitu kan. Nah, buat teman-teman ya yang mau main-main ke sini boleh ya. Boleh. Gitu. Nah, barangkali ada tips sama motivasinya gak tuh untuk khususnya untuk pemuda milenial tuh, kayak saya gini. Iya gitu. Ada gak tuh? Iya, kebetulan saya juga masih milenial nih, gitu, masih muda gitu. Iya nih, dari milenial nih. Gitu, karena saya masih lulus dari kampus lah tahun kemarin gitu, 2023 gitu. Jadi motivasi itu kayaknya kalau saya tuh nomor 12. Ya, nomor satunya tuh disiplin dan konsisten gitu. Kalau motivasi itu kan naik turun. Kalau disiplin tak tapi naik terus gitu. Jadi turunnya pun untuk naik gitu. Kalau motivasi itu kadang-kadang lagi naik, turunnya lumayan gitu. Jadi motivasi itu cuma hanya pemicu lah, stimulan aja gitu. Insight teman-teman gitu. Tapi yang menjadi garis besar tuh bagaimana kita bisa mendisiplinkan kita. Itu kan yang jadi PR banget gitu. Jadi kalau kita disiplin konsisten ya sebenarnya itu aja gitu. Tinggal kita tinggal tunggu tanggal mainnya aja gitu. Kalau motivasi mah banyak lah di buku-buku, di quote hari ini atau di reels itu banyak gitu kata-kata motivasi. Tapi kalau yang jadi PR-nya tuh bagaimana kita bisa mendisiplinkan gitu. Ada satu stimulan ya, bukan yang saya tadi katakan itu. Jadi hidup memang bukan kompetisi kan gitu. Tapi ada satu kompetisi yang harus kita menangkan, yaitu melawan diri kita sendiri. Nah itu, jadi ini stimulan buat teman-teman yang sedang berproses, entah itu di peternakan, entah itu di pertanian atau di bidang-bidang lainnya. Ayo kita tunjukkan itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri gitu. Gimana nih kita bisa ngelawan diri kita yang tadinya malas jadi bangun lebih pagi, yang tadinya leha-leha
jadi sedikit-sedikit gerak gitu. Jadi emang pembuktiannya itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Nah itu yang satu pertandingan atau satu kompetisi yang harus kita menangkan, yaitu harus dibangun dengan disiplin dan konsisten. Gitu. Udah ikutin aja alurnya, ikutin aja prosesnya gitu. Nanti juga ketemu lah gitu. Pokoknya kepuasannya beda lah gitu. Ketika kita ngalahin diri kita yang 2022, 2021 dengan 2024 dan kedepannya, itu sangat ya alhamdulillah gitu. Dan orang-orang ya kita nggak butuh validasi untuk menunjukkan itu karena kita udah puas dengan itu. Gitu. Nah mungkin gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa lebih semangat dan termotivasi juga gitu ya. Nah buat teman-teman yang mau main-main untuk berkunjung ke sini bersilaturahmi, sharing-sharing boleh ke sini ya. Terbuka banget ya. Boleh. Siap. Nah mungkin gitu aja teman-teman. Untuk video kali ini jangan lupa di like, di komen juga, insya Allah ya. Kalau ada pertanyaan. Ya pokoknya terus tonton di Hiji TV gitu. Ini salah satu konten yang sangat membangun atau channel yang sangat membangun untuk mengembangkan potensi peternakan di daerah Kuningan, Tasik dan sekitarnya. Iya, gitu. amin. Mudah-mudahan dilancarkan ya. Amin. Itu semangat terus Hiji TV. Iya, siap. Nah, jangan lupa di-subscribe juga teman-teman. Betul. Karena subscribe itu gratis ya. Betul, gratis semuanya. Nah, gitu aja paling teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.